Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan tim oposisi yang saya kasihi. Sebelum memulai perjalanan debat kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Gifari Anwar sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang bertugas untuk memperkenalkan tim, memaparkan definisi, serta menyampaikan latar belakang mosi sekaligus menyampaikan poin-poin penting dari argumentasi tim kami. Selanjutnya pembicara kedua kami yang bertugas untuk memberikan argumen untuk memperkuat argumen yang akan kami sampaikan serta memberikan bukti-bukti yang konkret. Selanjutnya pembicara ketiga kami yang bertugas untuk merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada pagi hari ini serta memberikan kesimpulan dan solusi pada perdebatan kita pada kali ini. Baik, mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini menyesali masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, di mana pada mosi ini kami mengangkat 3 kata kunci. Yang pertama adalah e-sports. Olahraga elektronik atau e-sports adalah suatu istilah untuk kompetisi permainan video, multiplayer atau berpemain jamak yang umumnya dilakukan antara para pemain profesional. Kemudian yang kedua yaitu olahraga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti sepak bola, renang, dan lempar lembing. Dan yang ketiga yaitu olimpiade. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, olimpiade adalah pertandingan olahraga amatir antar bangsa yang diadakan setiap 4 tahun sekali di negara yang berbeda. Dalam hal ini, kami dari tim pemerintah sangat setuju pada mosi kali ini yang didasarkan pada 3 dasar argumentasi. Yang pertama ialah makna esensial dari olahraga. Olahraga digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani. Sedangkan jika kita berkaca pada permainan video game yang dilombakan, ada satu kondisi yang harus dilakukan oleh para pemain, yaitu fokus. Tetapi fokus yang diberikan pada pemain ini dapat memberikan dampak buruk terhadap mereka. Sebagai contoh, ketika kita bermain video game dalam handphone, kita bermain video game di laptop, kita bermain video game di komputer atau PC, kita biasanya melakukan hal ini dalam keadaan duduk dan dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama. Nah, hal ini dapat memberikan dampak buruk. Kenapa? Karena dengan kita duduk terlalu lama, dapat meningkatkan risiko terkena penyakit, seperti penyakit jantung, serta penyakit serius lainnya. Selain itu, kita harus memfokuskan mata kita untuk selalu awas dalam video game. Nah, hal ini bisa sangat berdampak buruk untuk terhadap diri kita sendiri karena menerima radiasi cahaya yang terus-menerus. Nah, kondisi ini disebut dengan Computer Vision Syndrome atau CVS. CVS dapat merusak penglihatan. Nah, gejalanya ini ditandai dari penglihatan kabur, mata lelah, sakit kepala, sakit leher, dan mata kering. Nah, jika kita melihat penjelasan yang saya berikan di atas, tentunya e-sports ini tidak sesuai dengan makna esensial dari olahraga. Kemudian yaitu yang kedua adalah keberadaan sektor private dalam video game atau dalam e-sports. Nah, video game yang biasanya kita mainkan dan dilombakan adalah milik game developer dan memiliki hak cipta sendiri. Nah, game yang digunakan ini sebagai platform pun akan terus mengalami perubahan-perubahan serta perbaikan untuk meningkatkan kualitas permainan. Yang dimana perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan ini biasanya sering kita sebut sebagai update. Nah, update ini sering dilakukan secara rutin oleh game developer untuk meningkatkan kualitas permainan dalam game mereka. Nah, karena mereka melakukan perubahan-perubahan ini, maka pihak federasi yang menaungi game tersebut tidak dapat melakukan intervensi terhadap perubahan-perubahan tersebut karena itu adalah sektor private dalam game. Nah, karena federasi-federasi ini tidak dapat mengintervensi keputusan-keputusan ini, maka akan sulit untuk memberikan aturan-aturan baku untuk e-sports dalam cabang olahraga. Tidak seperti cabang olahraga konvensional lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu dampak dari dipilihnya e-sports sebagai cabang olahraga. Dalam hal popularitas, e-sports tentunya sudah tidak diragukan lagi. Penghasilan yang didapatkan dari hasil industri e-sport ini terus meningkat. Yakni pada tahun 2016 mereka mendapatkan 400 miliar euro dengan 320 juta penonton. Hal ini merupakan angka yang fantastis. Karena 320 juta penonton untuk satu cabang olahraga mungkin saat ini sudah masuk top teratas untuk popularitas dari cabang olahraga. Kemudian pada tahun 2017 mereka mengalami peningkatan di mana pendapatan mereka meningkat
menjadi 565 miliar euro dengan 385 juta total penonton. Walaupun tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan meningkatnya popularitas e-sports, ada bahan pertimbangan untuk memasukkan e-sports ke dalam cabang olahraga, yaitu adanya konten kekerasan dalam video game yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai Olimpiade. Jika kita melihat video game yang biasanya dilombakan seperti Dota 2 atau PUBG, hal itu dalam game itu terdapat aksi pembunuhan yang dimana tidak sesuai dengan nilai dan prinsip dari Olimpiade itu sendiri. Kemudian selain itu, dampak negatif yang diberikan terhadap e-sport ini bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kenapa? Karena dengan dimasukkannya e-sports ke dalam cabang olahraga ini, bahkan banyak remaja yang akan menekuni cabang olahraga ini karena cabang olahraga ini dianggap mudah dan tidak membuat mereka lelah. Dan dengan mereka bermain video game, tentunya mereka akan merasa puas dan mereka akan merasakan kesenangan. Mungkin ini hal yang positif untuk rohani mereka, untuk kejiwaan mereka, untuk emosi mereka merasakan kebahagiaan, mereka merasakan kepuasan. Tapi hal ini bisa menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Jika kita berkaca pada remaja di Indonesia, mereka yang sering bermain video game, mereka yang rutin bermain video game ini dikarenakan kecanduan. Nah, kecanduan ini menyebabkan mereka menghabiskan waktu mereka ini sehari-hari hanya dalam rumah. Mereka melupakan kewajiban-kewajiban mereka memutuskan hubungan sosial mereka terhadap masyarakat, sehingga mereka terisolir dari kehidupan masyarakat, yang akhirnya mereka tidak banyak memiliki teman, mereka tidak banyak memiliki relasi, yang akhirnya nilai-nilai sosial terhadap di dalam masyarakat akan semakin menurun. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pertimbangan yang baik bagi para dewan juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.